الدبابة هيها شايلة شيل الجنود فحموا جوا. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. شايف تكشونا مسوق. Di tengah reruntuhan Gaza yang telah lama dibungkam dentuman, sebuah kejutan meledak dari jantung Shujaiya, kawasan padat penduduk yang kini menjadi saksi bisu salah satu penyergapan paling berdarah dalam sejarah konflik modern Palestina-Israel. Brigade Al-Qassam, sayap militer dari Hamas, menorehkan babak baru dalam perlawanan mereka, satu operasi terkoordinasi yang menjatuhkan pasukan elit Israel hanya dengan satu peluru yang diarahkan dengan penuh perhitungan. Lebih dari 200 tentara Israel, termasuk sejumlah perwira tinggi yang memegang kendali operasi, dilaporkan tewas secara tragis dalam sebuah serangan yang mengejutkan dunia militer. Jumlah korban jiwa yang begitu besar dalam satu peristiwa mencerminkan tidak hanya kekalahan fisik di medan tempur, tetapi juga menggambarkan kerapuhan strategi dan kehancuran moral dalam tubuh pasukan yang selama ini dianggap paling superior di kawasan. Yang membuat peristiwa ini semakin mencengangkan adalah kerusakan masif pada peralatan tempur Israel, khususnya lebih dari 24 unit kendaraan lapis baja yang merupakan tulang punggung dalam operasi darat mereka. Di antara kendaraan yang hancur, terdapat beberapa tank Merkava, ikon kebanggaan militer Israel yang selama bertahun-tahun dipromosikan sebagai simbol kekuatan tak tertandingi. Tank-tank ini yang seharusnya menjadi perlindungan utama bagi pasukan darat justru berubah menjadi rongsokan terbakar, tak berdaya menghadapi taktik perang gerilya yang cerdik dan telak. Ledakan demi ledakan mengguncang permukiman padat di Shujaiya, tempat terjadinya penyergapan ini. Asap hitam membubung tinggi dari sisa-sisa kendaraan yang hancur, sementara kobaran api melalap apapun yang tertinggal di belakangnya. Dentuman senjata, jeritan tentara, dan pemandangan serpihan tubuh yang berserakan menciptakan lukisan tragis tentang kehancuran sebuah kekuatan besar yang tak menyangka akan disergap di tengah-tengah zona yang dianggap sudah dikuasai. Langit Gaza tidak pernah sepi. Drone pengintai, pesawat tempur, dan helikopter Apache memenuhi udara, menyisir setiap jengkal tanah, mencari bayang-bayang perlawanan. Namun, justru dari sela-sela puing dan lorong-lorong sempit Shujaiya, seorang pejuang tunggal Palestina muncul dalam diam, mengubah senyap menjadi badai. Dengan rudal anti-tank di pundaknya, serigala tunggal itu menembakkan peluru pertama, sebuah sinyal pembuka untuk peristiwa yang kelak dikenang sebagai titik balik memalukan bagi militer Israel. Serangan itu bukan hanya akurat, ia mematikan. Ledakannya bukan sekadar dentuman logam, tapi dentuman rasa takut dan kehilangan di jantung pasukan Israel. Ketika Israel mengirim tim penyelamat, mereka tak menyadari bahwa langkah mereka adalah seperti berjalan ke dalam perangkap yang telah disusun dengan sabar. Mereka datang membawa harapan untuk menyelamatkan rekan, namun justru menjadi korban berikutnya dalam pusaran perlawanan yang digerakkan dari bawah tanah, dari bayang-bayang, dari celah semangat yang tak pernah padam. Pertempuran berlangsung lebih dari 7 jam. Selama itu pula, Israel gagal mendaratkan helikopter, gagal memutus jalur serangan, gagal menguasai medan. Semua rencana strategis mereka runtuh di depan mata oleh koordinasi sederhana namun efektif dari para pejuang bersenjata ringan.
Yang menjadi korban bukan sembarang pasukan. Mereka adalah bagian dari Batalion Ketiga Sufa, unit tangguh dari Brigade Lapis Baja 188 yang berada di bawah Divisi ke-36, tulang punggung militer darat Israel. Lebih mengejutkan, serangan ini juga mengenai unit Igos, satuan elit komando Israel yang selama ini ditakuti karena keahlian mereka dalam misi-misi rahasia dan pertempuran jarak dekat. Egos adalah simbol kekuatan, tapi di Sujaya, simbol itu hancur berkeping-keping. 5 perwira tinggi mereka dilaporkan tewas, menyisakan kekosongan yang lebih dari sekadar jumlah. Ini adalah keretakan moral di tubuh tentara Israel sendiri. Apa yang terjadi di Sujaya bukan hanya aksi tembak-menembak. Ini adalah taktik gerilya yang dijalankan dengan ketelitian jam tangan Swiss dan keberanian api yang tak bisa padam. Pejuang Hamas bukan hanya mengangkat senjata, tapi juga mengatur waktu, menebar jebakan, dan memancing reaksi musuh yang akhirnya menjadi bumerang mematikan. Satu peluru yang ditembakkan dari balik reruntuhan menggiring seluruh kekuatan militer ke dalam skenario kehancuran. Semua keunggulan teknologi Israel, drone, sensor, radar, tak berdaya menghadapi medan sempit, tekad besar, dan keheningan yang mematikan. לפחות 2 יצטרכו פינוי מוצק, קיבלת? בהצלחה. מוכן לפינוי? מוכן לפינוי? יאללה, מסוק, סמג"ד. 2 שכיבה. Tak hanya medan perang yang menjadi ladang kehilangan. Di balik layar, sebuah kisah sunyi menghantam publik Israel. Seorang tentara muda yang baru saja kembali dari garis depan memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Ia tidak kuat lagi melihat kematian, tidak kuat lagi menghadapi jeritan luka yang terus terngiang dalam pikirannya. Yang lebih menyayat hati, ia dimakamkan tanpa penghormatan militer. في غضون ذلك قال موقع ولا الإسرائيلي أن جنديا إسرائيليا انتحر إثر مقتل 2 من Keheningan dan tangisan keluarga yang tidak hanya kehilangan anaknya, tapi juga merasa dihina oleh institusi yang seharusnya menghormati pengorbanan anak mereka. Keputusan ini memicu amarah publik dan memunculkan pertanyaan besar. Jika bahkan mereka yang bertugas tidak dihargai saat gugur, lalu siapa sebenarnya yang berharga di mata negara? Apa yang terjadi di Sujaya tidak hanya menunjukkan kelemahan taktis militer Israel. Ia memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa perlawanan tidak selalu datang dari kekuatan, tapi dari keberanian yang tak ingin padam. Bahwa medan perang tak selalu dimenangkan oleh siapa yang punya teknologi lebih canggih, tetapi oleh siapa yang paling siap mati untuk tanahnya. Dan Gaza hari ini telah membuktikan bahwa mereka belum menyerah. Dari balik puing dan darah, dari lorong sempit dan langit yang kelam, mereka tetap bangkit. Bukan karena mereka tak takut mati, tetapi karena mereka percaya bahwa hidup tanpa kehormatan bukanlah hidup sama sekali.
Allahu Akbar.